惹怒我了。不惧战。Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini, gue akan menceritakan film anime Donghua yang berjudul Swan Emperor untuk part yang ketiga. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Swan Emperor. Di video kemarin, di saat Wang Fan sedang santai membaca buku komik dewasa, temannya si Wentong datang dan mengatakan agar Wang Fan jangan terlalu fokus dalam buku komik dewasa itu. Karena ia ingin Wang Fan pergi mencari Raja Harimau Perak untuk menghubungi akademinya. Karena musuhnya dari ras iblis surgawi yaitu Yao Wuliang akan segera datang bersama pasukannya ke Akademi Huang Jin untuk membantai Raja Harimau Perak. Lalu Wang Fan mengatakan kalau akhir-akhir ini ia tidak pernah bertemu dan melihat dengan Raja Harimau Perak. Dan ia juga mengatakan kalau Raja Harimau Perak itu hanya punya hubungan baik dengan kakaknya sewaktu kakaknya masih hidup. Semenjak Raja Harimau Perak telah membunuh wakil Dekan Gu, hubungan antara Raja Harimau Perak dan Wang Fan hampir tidak berkomunikasi lagi. Wang Fan pun bersikukuh kalau ia tidak terlalu mengenal dengan Raja Harimau Perak. Padahal ia sendirilah Raja Harimau Perak tersebut. Wang Fan pun juga berpura-pura kalau Raja Harimau Perak sudah meninggalkan akademinya. Setelah membalaskan dendam kakaknya dan dia akan berkelana ke seluruh dunia dan mencari jodoh dan seni bela diri terbaik. Kalau bukan tentangan dari Yao Wuliang, mungkin Raja Harimau Perak tidak akan kembali lagi ke akademinya. 能走到这一步，人就是了不起的。我相信是妖无量跑来挑战，他很可能。 Akhirnya mereka pun percaya dengan ucapan Wang Fan tentang Raja Harimau Perak. Mereka pun pergi meninggalkan Wang Fan. Tak selang berapa lama, Nona Luxing datang untuk menemui Wang Fan. Ia mengatakan kepada Wang Fan untuk memberitahu kepada Raja Harimau Perak tentang status Yao Wuliang kepada Raja Harimau Perak. Ia berharap kalau Wang Fan mau membantu dan bisa memberitahunya mengenai Yao Wuliang kepada Raja Harimau Perak. Tapi Wang Fan mengatakan kalau ia tidak melihat Raja Harimau Perak sama sekali. Raja Harimau Perak hanya melindunginya beberapa kali saja. Itu juga hanya karena kakaknya. Dan jika Dekan Lu ingin memberitahunya dan sangat penting, maka katakan kepada Wang Fan saja dan ia pasti akan menyampaikan kepada Raja Harimau Perak. Lalu Dekan Lu mengatakan kalau Yao Wuliang berumur 23 tahun. Ia sudah menyampai Rana Wisdom Martial Aliran Biru tahap penyempurnaan. Di antara Golden Martial God dan ras iblis surgawi, dia berada di peringkat ke-9. Bakat bela dirinya paling menonjol. Tidak diragukan lagi kalau dia menjadi tuan muda dari ras iblis surgawi karena kemampuannya. Bahkan ia dianggap seperti Golden Martial God dari ras iblis surgawi. Seorang jenius yang muncul dalam 100 tahun sekali. Senjata Yao Wuliang merupakan kipas. Tapi kipas ini adalah kipas tulang iblis yang selalu ada di tangannya. Seni bela dirinya adalah Raja Iblis dan 13 serangan iblis. Pokoknya semua yang berbau iblis. Dan Yao Wuliang memiliki dua metode lainnya yang terkuat, yaitu Amarah Dewa, dan metode ini hampir sama seperti Rahasia Terlarang. Setelah digunakan, kekuatannya akan meningkat drastis. Yang kedua yaitu tato merah yang berada di alisnya. Itu merupakan bakat alami yang ia miliki sejak lahir, dan disebut dengan pola Dewa Pembunuh Iblis. Rumornya seni bela diri ini diwariskan dari 100.000 tahun yang lalu oleh seorang Golden Martial God dari luar Indonesia. Jadi bisa disebut dengan seni bela diri Bloodline. Wang Fan pun berpikir kalau Yao Wuliang ini pastinya sangat kuat dan tahan lama. Dekan Lu pun ingin Wang Fan memberitahu kepada Raja Harimau Perak tentang Yao Wuliang. Dan ia berharap kalau Raja Harimau Perak bisa menang melawannya. Karena ini akan menjadi pertarungan harga diri di antara ras manusia dan ras iblis surgawi. Agar menjadi orang pertama di antara tuan muda ras manusia, Raja Harimau Perak harus mengalahkan tuan muda dari ras surgawi yaitu Yao Wuliang dan tuan muda dari ras pedang tirani 9 matahari yaitu Li Xiang. Jika Raja Harimau Perak kalah, semua itu akan membuat pukulan yang sangat berat untuk ras manusia.
Lalu Wang Fan mengatakan kalau semua itu akan disampaikannya ke Raja Harimau Perak. Dekan Lu pun pergi untuk meninggalkan Wang Fan. Wang Fan pun mengatakan karena pertarungan ini demi ras manusia, maka ia harus memenangkan pertarungannya dengan ras iblis surgawi. Hari pun berganti. Di saat si Wentong terbangun dari tidurnya, ia bergegas pergi untuk melihat pertarungan antara Raja Harimau Perak dengan Yao Wuliang. Namun sebelum pergi, ia membangunkan Wang Fan terlebih dahulu agar Wang Fan ikut melihat pertarungannya. Lalu Wang Fan beralasan kalau ia tidak mau pergi karena harus berjaga di perpustakaannya. Padahal Wang Fan lah yang akan bertarung melawannya. Dan sesudah temannya pergi, Wang Fan menemui kakek dekan. Lalu kakek dekan mengatakan kalau Wang Fan tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Jika memenangkan pertandingan ini, kakek dekan akan membawa dan mengatur agar Wang Fan bisa berlatih di kota dewa. Wang Fan pun mengatakan kenapa belajarnya tidak di akademinya saja. Kakek dekan pun menjawab kalau kota dewa adalah kota yang paling aman. Ia pun seketika memberikan pil kuat kepada Wang Fan. Yang isinya adalah 10 pil pemulihan sejati dan bermacam-macam pil untuk luka luar dan luka dalam. Dan pil ini bisa memulihkan dengan cepat jika kelelahan. Dan ia berharap kalau Wang Fan akan memenangkan pertarungan ini. Dan pertarungan ini merupakan salah satu dari banyak pertarungan di jalannya ke depannya. Tujuannya adalah untuk menjadi Golden Martial God. Dan hanya dengan Golden Martial God, Wang Fan akan menjadi pertama dan terakhir. Di saat bersamaan, sekelompok klan iblis surgawi pun datang ke Akademi Huan Jin untuk bertarung dengan Wang Fan. Semua orang-orang juga berkumpul untuk melihat pertarungannya. Dan mereka dengan begitu sombongnya mengatakan kalau Raja Harimau Perak pengecut dan tidak akan berani bertarung melawannya. Kakek dekan pun berharap kalau Raja Harimau Perak kalah dalam pertempuran itu. Karena kalau Wang Fan kalah dalam pertarungannya, ini semua bisa mencegah menjadi target pembunuhan oleh ras iblis surgawi dan ras pedang tirani 9 matahari. Dengan begitu, Wang Fan bisa berkembang dengan lebih aman. Dan ia mengatakan kepada wakil dekan apakah ia menyesal mengemban tugas dan berpura-pura menjadi Raja Harimau Perak. Lalu ia menjawab kalau ia dapat memberikan kontribusi untuk masa depan umat manusia itu sebuah kehormatan untuknya. Dan ia mengubur identitasnya hanya untuk menunggu panggilan dari kakek dekan kembali. Di saat itu juga, Wang Fan pun datang dan langsung ke arena bela diri untuk memenuhi panggilan dari klan iblis surgawi dan akan bertarung dengan Yao Wuliang. Lalu tetua dari klan iblis surgawi mengatakan kepada Wuliang kalau pertarungan ini ia harus memenangkannya. Jika kalah mukanya mau taruh di mana dan tekan sepenuhnya kesombongan ras manusia yang berpikir akan bangkit kembali. Wuliang pun menjawab dengan kesombongannya kalau ia hanya melawan pecundang yang tidak layak berada di atas arena bela diri. Ia juga akan menjatuhkan Wang Fan dengan beberapa pukulan saja. Yao Wuliang pun langsung naik ke arena pertarungan. Dan ia mengatakan kepada Wang Fan kalau bukan karena memikirkan identitasnya, Wang Fan tak akan bisa melarikan diri. Dan ia hanya menggunakan 50% kekuatannya. Lalu ia mengatakan kalau ras manusia sama sekali tidak ada yang pernah menarik perhatiannya. Paling-paling hanya 1 atau 2 di kota dewa. Itu semua juga tidak terlalu hebat. Dan Wang Fan juga pasti tidak bisa mengalahkannya. Ia juga dengan sombongnya akan memutuskan harapan kosong ras manusia yang tidak realistis. Karena ras manusia sangat lemah. Lalu Wang Fan pun angkat bicara kalau pertarungan ini diubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Wuliang pun menjawab kalau Wang Fan ingin mati, ia siap membantunya dan menguburkannya. Dan ia setuju dengan pertarungan hidup dan mati. Wang Fan pun mengeluarkan sebuah kertas yang isinya adalah kontrak hidup dan mati. Ia meminta Wuliang untuk mendatanganinya, dan tidak ada yang boleh ikut campur dalam pertarungannya. Jika tidak, semua ini setara mempermalukan rasnya sendiri. Tetua klan iblis pun merasa resah dengan surat kontrak hidup dan mati itu. Karena ia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan mereka berdua, dan takut melanggar kontraknya. Di saat itu juga, Wuliang langsung mendatangani surat perjanjian kontrak hidup dan mati tersebut. Pertarungan pun akan dimulai. Wuliang mengatakan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum bertarung. Dan dari awal ia akan membuat Raja Harimau Perak hidup lebih lama. Namun karena Wang Fan memintanya, maka ia akan memenuhi permintaan Wang Fan untuk membunuhnya lebih cepat.
Wu Liang pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang ke arah Wang Fan. Wang Fan pun menangkis serangannya dan mengcounter serangannya. Wakil Dekan Cheng pun mengatakan, ia tidak menyangka kalau keduanya mempunyai basis kultivasi yang sangat menakjubkan. Pertarungan sengit pun terjadi. Mereka pun saling mengeluarkan kemampuannya masing-masing. Lalu tetua iblis surgawi mengatakan, kenapa Wu Liang sebagai tuan muda ras iblis surgawi tetapi tidak bisa mengalahkan seseorang yang tidak tahu asal muasalnya. Seketika itu, Wu Liang pun berubah menjadi mode Besekmon. Sekelompok dari mereka pun mengatakan kalau tuan muda Wu Liang dipaksa oleh Raja Harimau Perak sampai seperti ini. Wu Liang pun mengatakan kalau Wang Fan membuat ia sangat marah. Pertarungan keduanya pun berlangsung lama dan saling menyerang satu sama lain. Dan di saat Wu Liang kewalahan, sekelompok iblis pun sangat terkejut melihat kekuatan Wang Fan. Wang Fan pun mengatakan kepada Wu Liang untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Wu Liang pun sangat marah dengan omongannya dan ia langsung mengeluarkan kemampuannya yaitu tebasan gaya naga. Tapi cuma gayanya saja. Pengikut klan iblis pun sangat senang karena Wu Liang menggunakan kekuatan tertingginya yaitu tebasan gaya naga. Namun Wang Fan dengan kemampuannya ia menekan habis-habisan ke arah Wu Liang. Dan ia langsung merobek-robek sekujur tubuhnya sampai ke ulu hatinya dengan tombaknya dan membuat Wu Liang terjatuh dan terkapar. Sekelompok klan iblis pun sangat terkejut. Namun, para ras manusia sangat senang karena Wang Fan bisa mengalahkan tuan muda dari klan iblis surgawi itu. Di saat Wang Fan akan menghampiri Wu Liang, tetua iblis surgawi itu tidak terima anaknya dirobek-robek olehnya. Ia pun langsung menyerang ke arah Wang Fan. Wang Fan pun seketika langsung menangkisnya. Namun ia terpental dan sedikit terluka olehnya. Lalu tetua ras iblis itu mengatakan kepada Wang Fan kalau ia tidak akan melepaskan Wang Fan dan akan membunuhnya. Di saat ia akan menyerang kembali ke arah Wang Fan, para tetua dan wakil dekan pun tak tinggal diam. Mereka pun maju satu persatu untuk menyelamatkan Wang Fan. Sekelompok dari ras iblis pun ikut menyerangnya. Dan pertarungan antara ras iblis dan ras manusia pun tak terhindarkan. Kakek dekan pun datang dan bersiap untuk menyerang. Lalu Yao Likuang, ia adalah orang terkuat ketiga dari klan iblis surgawi. Ia pun maju untuk menyerang ke ras manusia. Mereka semua pun bersiap-siap untuk perang hidup dan mati antara ras manusia dan ras iblis surgawi. Seketika itu, Wang Fan pun mengeluarkan kekuatan yang tidak terduga. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Mimin akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih semuanya.